Halo teman-teman semua, ini adalah video psikoedukasi yang akan menambah wawasan dan informasi kalian mengenai pentingnya kesehatan mental bagi setiap individu. Anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua di dunia. Dengan penuh cinta, kasih sayang, dan kehangatan yang diberikan untuk sang buah hati. Dunia sebagai tempat ia bermain, bereksplorasi, tertawa, hingga mencari teman untuk mewarnai harinya. Tetapi semua itu akan sirna seketika, hanya dengan satu peristiwa, yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialami anak. Anak yang menjadi korban dan akan mengubah dunianya. Kali ini kita akan membahas child sexual abuse. Secara garis besar, pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik yang disampaikan melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik dan akan merugikan secara fisik dan psikologis. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak meningkat dalam 3 tahun terakhir. Hal ini berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan Kementerian PPPA pada tahun 2019, 2020, dan Januari sampai November 2021. Dari keseluruhan kasus tersebut, kasus kekerasan seksual lah yang paling banyak terjadi pada anak, yaitu hampir 45% yang dialami oleh anak. Kemudian diikuti kasus kekerasan psikis sekitar 19% dan kekerasan fisik sekitar 18%. Aksi-aksi seksual seperti pelukan, ciuman, ekshibisionisme, perabaan genital, seks oral, dan lain-lain itu adalah bentuk sexual abuse pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan mengapa tindak kekerasan seksual pada anak dapat terjadi? Yang pertama ada faktor kelalaian orang tua, di mana kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak dapat membuat anak menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, di mana itu membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu dan perilakunya. Kemudian ekonomi dan pendidikan. Kesibukan kedua orang tua untuk bekerja demi menambah penghasilan dapat mengurangi waktu untuk memperhatikan anak mereka. Akibatnya, anak akan mencari perhatian kepada orang lain yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung baginya. Lalu dampak apa yang akan timbul dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak? Dampak yang paling umum akan munculnya kecemasan, depresi perilaku agresif, self-esteem yang buruk, gangguan makan, perilaku seksual menyimpang, serta pikiran dan perilaku untuk bunuh diri. Adapun dampak trauma yang akan anak alami, yaitu betrayal, pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, munculnya trauma secara seksual, powerlessness atau merasa tidak berdaya, dan munculnya sebuah stigma pada anak. Dan juga dampak jangka panjang yang akan dialami oleh anak korban kekerasan seksual, yaitu memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Dan jawabannya tentu bisa. Adapun program Underwear Rules, di mana program ini dipelopori organisasi di Inggris yang mengkhususkan diri dalam perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. NSPCC bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dengan berusaha mempengaruhi undang-undang, kebijakan, praktisi, sikap dan perilaku untuk kepentingan anak-anak dan anak muda di dunia. Aspek pertama dari program Underwear Rules yaitu adalah private are private. Setiap apapun yang ditutupi oleh pakaian dalam tidak boleh ada yang melihat ataupun menyentuh bagian tubuh anak. Jika ada yang mencoba, anak harus mengatakan tidak, kecuali dalam hal mendesak seperti sakit. Itu pun hanya boleh disentuh oleh orang yang akan membantu sang anak. Kemudian always remember your body belongs to you. Anak harus mengetahui tubuh mereka adalah milik mereka dan tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu dengan tubuh anak.
yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika ada yang mencobanya, anak harus memberitahu orang dewasa yang mereka percayai. Kemudian yang ketiga ada no means no. Anak memiliki hak untuk mengatakan tidak, bahkan untuk anggota keluarga atau seseorang yang mereka cintai sekalipun. Hal ini menunjukkan anak sudah dapat mengendalikan tubuh mereka dan orang tua harus menghormati pilihan anak. Ada saat-saat tertentu, orang tua dapat menolak anak, misalnya ketika menyeberang jalan dan ketika sakit. Hal ini dapat dijelaskan oleh orang tua, mereka dapat mengambil sikap dalam keadaan tertentu. Kemudian, talk about secret that upset you. Membantu anak merasa percaya diri ketika berbicara tentang rahasia yang membuat anak khawatir akan mendapatkan masalah, seperti mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat. Seharusnya orang tua tidak pernah membuat anak memiliki rahasia yang membuat anak khawatir dan ketakutan. Rahasia seringkali menjadi senjata yang ampuh bagi para pelaku pelecehan seksual agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian speak up, someone can help. Jika Anda merasa sedih, cemas, dan takut, anak dapat berbicara dengan orang dewasa yang mereka percaya. Orang tersebut harus mendengarkan dan dapat membantu menyelesaikan apapun yang membuat mereka marah. Ingatkan pada anak bahwa apapun permasalahannya, hal itu bukan kesalahan mereka dan mereka tidak akan mendapat kesulitan. Adapun pencegahan lainnya yang dapat orang tua lakukan untuk menciptakan dunia yang aman bagi anak. Yang pertama, mengajarkan anak bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Orang tua perlu menekankan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain, seperti dada, kemaluan, dan bokong. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. Jika ada orang yang tidak dikenal berusaha mendekatinya, termasuk memberikan barang atau makanan, ajarkan anak untuk tidak tergoda. Terlebih orang tersebut sampai mengajak anak untuk ikut dengannya. Pastikan anak mengerti dan tidak mau menerima ajakannya. Kemudian yang ketiga, mengenal lingkungan bermain dan teman-temannya. Pemantauan anak saat bermain dan melakukan aktivitas di luar rumah sangat penting, termasuk mengenal lingkungan bermain anak dan teman-teman anak untuk membentuk lingkungan bermain yang aman, positif, dan terhindar dari resiko pelecehan seksual. Kemudian yang terakhir adalah deteksi dini tanda-tanda pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Terkadang anak malu dan tidak berani menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya. Orang tua dapat mendeteksinya dengan melihat perubahan perilaku anak. Semisal, ia menjadi mudah marah dan depresi. Jika ada perubahan perilaku tersebut, ajaklah anak untuk berbicara dari hati ke hati agar anak terbuka dengan orang tua. Itu dia video psikoedukasi mengenai child sexual abuse. Mari bersama menciptakan dunia yang aman untuk anak, karena dunia akan menjadi tempat belajarnya. Thank you, and see you next time.